Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah di pagi hari ini saat ini semua di eh, materi sorof. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Seperti biasa kita sebelum memulai mempelajari tasrif menambah wazan yang akan kita hafalkan insyaallah, kita masuk wazan if'ala ya, sulasil mazid dengan tambahan 3 huruf ya, dengan tambahan 2 huruf terakhir. If'ala masih 2 huruf. Nah, tapi kita baca dulu sekarang ke kitab At-Turuq Al-Manhajiyah fi Tahsil Al-Ulum Asy'ariyah, metode manhaj ya, jalan-jalan para ulama bagaimana mempelajari ilmu syariat. Beberapa pertemuan kitab ini kan saya yang baca. Nah, nanti mulai Kamis lah, mulai Kamis ya. Nanti gantian. Asatidz semua silakan siapa yang mau baca, tapi saya tugaskan dulu. Jadi nanti di rumah memberi harokat dan menerjemahkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, nanti saya tugaskan misalnya halaman 20, paragraf pertama aja. Nah, misalnya seperti itu ya. Supaya melatih di rumah itu, melatih membuka kamus, menerapkan kaidah-kaidah nahwu dan sorof yang sudah dipelajari seperti itu. Kalaupun kesulitan atau karena sibuk gak apa-apa, fathah semua juga gak apa-apa. Ya, kalau gak malu, kalau ma kalau masih besar urat kemaluannya ya, ya supaya melatih lah. Karena memang yang paling efektif itu seperti itu. Jadi secara mandiri memberi harokat. Dan insya Allah kalau baca sendiri itu, ini kelebihannya, itu gak akan ada yang salah. Karena gak ada yang ngoreksi kan. Jadi benar semua insya Allah. Kalau lagi baca kitab sendiri pasti benar semua. Gak ada yang salah. Baik, al-unsur asalis. Mungkin hari ini masih saya ya, nanti mulai mulai hari Kamis dan ke depannya. Ya, jadi latihan nanti gantian siapa ya, gak apa-apa. Al-unsur asalis fi tashihin niyah, dalam meluruskan niat. Ini penting sekali dalam belajar itu untuk tashih wa tajdid, membenarkan dan terus memperbaharui niat. An-niyatu hiya mi'yar tashihil a'mal. Niat itu adalah timbangan sahnya satu amal. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu di dalam hati. Liza, oleh karena itu, solahun niyati solahun lil insan fi hayati wa akhirati. Baiknya niat seorang itu maka akan baik kepada seseorang itu dalam kehidupannya dan akhiratnya. Niatnya baik, pasti kehidupan dunia dan akhiratnya baik. Wadzalikal makna, dan makna itu yufhamu. Yufhamu isim fi'il Fiil, madi mudhari amar.
Betul rek. Maklum majhul. Majhul. Majhul, betul. Mazid mujarrad. Mujarrad. Dia mujarrad. Dia. Kalau ini yufhamu majhul berarti diterjemahkannya gimana? Memahami, difahami. Dipahami. Difahami. Nah, begitu. Saya alhamdulillah kadang memang kitab-kitab itu sudah ada isyaratnya nih, dikasih doma supaya kita tidak membaca yafhamu, bacanya yufhamu. Ini bukan buat kita tapi buat orang-orang Arab. Orang Arab pun tidak semua bisa nahu soroh. Zalikal makna itu difahami. Nah, min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah wa inna fil jasadi mudghatan. Sungguh dalam jasad itu ada segumpal daging. Iya, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik bagian itu maka akan baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak bagian itu maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah bahwa bagian tubuh itu adalah hati, al-qalbu. Itu. Kemudian fa'allaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam salamatal jasad. Allaqa ini simfil. Madi mudori amr. Madi. Wazan apa? Fa'ala. Iya. Pakai tasydid ya. Fa'ala. Allaqa. Allaqa. Ini bagaimana kita tahu bahwa ini pakai tasydid ataukah tidak? Itu mau tidak mau dari pendaraan kosakata. Ya. Jadi dari kamus. Nanti kalau yang nggak pakai tasydid apa artinya? Kalau yang yang pakai tasydid apa artinya? Yang pakai yang nggak pakai tapi apa bedanya? Alaqo dengan alaqo itu beda. Atau biasanya kalau wazan af'ala, fa'ala itu dia muta'addi, membutuhkan maf'ul bih. Nah, seperti ini kan konteksnya lihat. Kalau jadi nanti kalau Ustaz kalau sudah sering baca kitab ya, kita membaca ini al-laqon Nabi, tapi mata kita sudah sampai ke sini nih. Itu saya ajarin sama guru saya dulu. Kalau lagi baca kitab, antum tuh kita lagi baca al-laqon Nabi, tapi mata itu udah harus beres satu gini. Jadi kadang kan lagi baca, ketika merangkai teks itu gak bisa cuman mengandalkan ini saja. Tapi lihat ini kalimat setelahnya sedang membicarakan apa. Itu. Jadi kalau nanti udah kebiasaan seperti itu, ya, dan itu untuk memahami keseluruhan teks. Nah, begitu. Nabi beliau membarengkan salamatal jasadi, selamatnya jasad, wasihatahu, dan baiknya jasad, bisalamatul qalbi, dengan keselamatan hati. Ya. Alaqon Nabi salamatal jasad. Alaqo tadi fi'il ma'lum majhul. Alaqo maklum majhul. Ma'lum. Kalau maklum butuh fa'il naibul fa'il. Fa'il. Mana fa'ilnya? An-Nabiyu. An-Nabiyu. Iya, dia muta'addi atau lazim. Membarengkan, menggantungkan, mengiringkan. Muta'addi berarti butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Salamata. Kalau al-jasadi kenapa dibaca kasroh? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Wasiha, sihata, sihatu, sihati.
Sihata. Iya, kenapa dibaca sihata? Atof dari salamata. Iya, betul. Atof dari ke salah mata. Jadi sihata, tidak sihati. Sehat-sehat itu ke salamah. Wadzalika, dan hal itu li'annahu, karena hati itu. Nah, dibiasakan kalau membaca saya sering sampaikan ya, terjemahkan jangannya dia itu tebak, coba. Tebak ini itu kemana? Biasanya domir itu cari yang paling terdekat kata. Yang paling terdekat ini kan kalbu. Maka cara menyamanya wadzalika, dan hal itu li'annahu, karena hati itu. Nah, hu itu terjemahkannya itu. Jangan, kan biasanya li'annahu, karena sesungguhnya, terjemahannya kan gitu. Biasa kan? Karena hati itu mahallun niyati, tempat niat. Wabin niyati, dan dengan niat yasluhul amalu wa yafsudu. Baiknya amal itu menjadi baik atau rusak karena niat. Fa idza salahat an-nawaya, apabila niat-niat itu baik, salahat a'maluna, maka baik juga amal-amal kita. Salahat an-nawaya, soluhat ini soluhat. Soluhat itu tadi isim fiil. Madi mudari amr. Madi. Domir apa ini? Domir apa? Ambil. Iya. Iya. Ya, betul, domir hiya. Kenapa domir hiya? Siapa yang bisa jawab? Ada tak muannas. Muannas. Iya, betul. Tapi apa? Jumlah taksir, Ustaz. Fa'ilnya Ya, jumlah taksir. nah betul. Karena fa'ilnya jamak taksir ini. An-nawaya. Jadi fi'il itu dia itu tergantung fa'il. Kalau fa'ilnya mudzakkar, kalau fa'ilnya muannas, maka fi'il itu jadi muannas. Sedangkan itu kan muannas, gak kelihatan tanda muannasnya. Jamak taksir itu dalam bahasa Arab itu diperlakukan mu'almalah, mufrad muannas, diperlakukan seperti mufrad muannas. Itu an-nawaya. Nah, ini jamak taksir. Fa idza soluhat an-nawaya, maka apabila baik niat-niat kita, soluhat a'maluna, maka akan baik juga amal-amal kita. Wa soluhat ahwaluna, akan baik juga keadaan-keadaan kita. Wa antahat masyakiluna, maka akan berhenti segala kesulitan-kesulitan kita. Lakin apabila akan tetapi idza fasadatin nawaya, apabila niat-niat itu rusak, allati hiya al-qaid, yang hati niat itu menjadi qaid, jadi pengatur, jadi supir, qaid itu jadi pembimbing, lil abdan, bagi badan, wal jawarihi, dan sama ya jawari, anggota tubuh, fasadat a'malul abdi, maka akan rusak amal-amal seorang hamba, wa dharabat alaihi ahwaluhu, maka perangainya itu akan tergoncang karena niat ya. Itu robat itu bergetar, ahwal itu keadaan-keadaan, maksudnya perangai. Nah, akhi al-talib, wahai saudaraku penuntut ilmu, idza arafta ma taqaddama, apabila kamu memahami, mengetahui apa yang sudah lalu, falzamhu, maka peganglah. Takunu min ahlil falah wassalah, kamu akan menjadi seorang yang berhasil, wassalah, seorang yang salih, kalau niatnya itu dipegang. Nah, itu ya. Wasu'alul an, dan pertanyaan sekarang apa? Limadza tata'allam al-ilma? Nata'allamul ilma. Kenapa kita mempelajari ilmu? Nah, insyaallah nanti ini bertemuan hari Kamis lah baca ini. Siapa yang mau baca nih dari halaman 22 sampai halaman 23? Kitabnya sudah saya share belum?
Udah Ustaz. Belum Ustaz. Belum. Udah Ustaz, ada di grup kitabnya itu. Oh, tuh sudah pernah tuh. Oh, udah ya. Wah, pernah saya kalau saya nggak share. Ada di grup Saya Ustaz. share. Mm-mm. Share lagi nanti saat Arwin ya. Yang lain mungkin kelewat. Baik Ustaz, baik. Mm-mm. Nah, itu di halaman 22, 23 nih ya. Nanti hari Kamis eh berikan harokat, terjemahkan. Siapa yang mau duluan? Ayo Ustaz Jarwanto, ayo. Masa Saja. saya? Oh, sama. Iya, masa Sajarwanto ya? Gampang yang kayak gini ya, Sad. Masa harus Sajarwanto jangan turun dulu ya, kan nanti yang sulit-sulit Sajarwanto. Itu. Amin. Siapa mau siapa? Ya, salah Ustaz. Ah, Sadrudi aja ya. Farudi. Sadrudi nanti ya. Kalau nanti Sajarwanto turun nanti. Kalau Sadrudi udah ampun gak bisa Sajarwanto turun. Nah itu ya. Halaman 22, 23, satu paragraf aja ini. Ya nanti kita koreksi bareng-bareng semampunya. Sesuai dengan kemampuan saya juga. Ya, kalau saya keliru ya beritahu saat itu semua. Mungkin saya keliru juga nanti bacanya bareng-bareng belajar. Ini halaman 22, 23, satu paragraf ini dari kata la Buddha. Ini catat takut lupa ya 22, 23 sampai sini aja. Wa yudhi'u sa'yahu. Nah, sampai sini. Itu. Nah, belajar lah ya. Kalau bagi pemula biasanya insya Allah lah kalau yang semua pernah belajar Ustaz Rudi sebenarnya udah gak terlalu. Tapi kalau bagi pemula satu paragraf juga kadang itu memberi harokat dengan tepat dan mengerjakan dengan tepat itu butuh waktu yang lumayan. Saya kemarin malam punya kelas kan ada kelas baca kitabnya Imam Ibnu Qayyim Hadi Rasul. Ada ibu-ibu dia usianya mungkin sekarang udah 50 tapi baru belajar nulisar udah bagus. Tapi ya seperti itu saya tugaskan Bu baca halaman ini. Dia cerita Ustaz saya tuh kalau di rumah nyiap ngasih harokat, buka kamus, menerjemahkan. Kadang bisa satu halaman itu bisa 2 jam katanya. Satu halaman itu bisa 2 jam katanya yang memberi harokat. Tapi semangatnya tuh luar biasa. Tapi hari ini udah lumayan baca kitabnya udah bagus. Itu karena rajin begitu mempraktekkan belajar nahwu sorofnya praktek belajar nahwu sorof praktek belajar nahwu saruf praktek itu ya hanya minor lah kesalahannya. Jadi nanti baca kitab itu gitu banyak salahnya wajar masih banyak salah mengurang nanti semakin berkurang salahnya semakin sedikit salahnya semakin sangat sedikit salahnya. Kalau salah mah ada sampai kapan pasti ada aja. Banyak karena begitu kayanya kosakata bahasa Arab, ya ada beberapa dan begitu luasnya kaidah bahasa Arab, jadi ya tidak semua kadang setiap teks itu bisa dikuasai. Baik, sekarang kita masuk tasrif. Siapkan buku tasrifnya. Kita masuk wazan if'ala yaf'alu if'ilalan. Saya usulnya infa'ala udah ada sama dengan ifta'ala mirip ifta'ala infa'ala itu mirip wazannya. Berarti kita sudah mempelajari af'ala terus fa'ala kemudian fa'ala. Sebentar sebentar ya. Saya dipanggil ibu sebentar. Baik. Saya udah kirim di grup kitabnya Ustaz ya. Ya, sekarang. Nah, nanti dikoreksi bareng-bareng. Kitabnya Daulah. Wah, itu bisa juga tuh Ustaz. Ya, Arab semuanya kan Ustaz. Langsung hebat itu kalau bisa Arab semuanya Ustaz.
Tak buka kirimannya kemarin malah kaya semut berjalan ya Ustaz Arwin. Gimana? Sebut berjalan. Oh, nah itu matanya itu, Ustaz. Iya. Rono rene. Itu faktor U. Kok nek wayah bagi aku jenengan warai. Ustaz Jarwanto, Ustaz Arwin, Ustaz Rubi. Aku rung iso. Allah. Ada Ustaz Rudi. Udah guru Ustaz Rudi. Iya. Suhu Ustaz Rubi ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya, Afwan. Saya dekat rumahnya dengan ibu, jadi kalau ada apa-apa sering kadang ke sini. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun uf'ula yuf'alu. Ini masih wazan tambahan 2 huruf. Huruf apa tambahannya? If'ala, alif di awal sama Lam di akhir. iya lam tasydid. Jadi masih tambah 2 huruf. Yang tambahan 2 huruf itu berarti yang tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala ada 5. Itu tambahan 2 huruf. Yang tambahan 1 huruf ada 3. Af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Ya. Nah, itu dengan if'ala ini. Baik, baca dulu ya bareng-bareng kita baca dan kita hafalkan. Hari ini masih 1 bab. Nanti masuk bulan Oktober 2 bab 1 pertemuan insyaallah. Itu jadi nanti bulan Oktober nanti setiap pertemuan 2 bab, 1 pertemuan 2 bab. Jadi begitu ya. Jadi ke depan pun praktik gantian hafalin 2 bab, tasdifkan, terjemahkan. Begitu saja terus supaya menguatkan cara menerjemahkan. Baik, baca dulu bareng-bareng. If'ala yaf'alu if'ilalan. 1, 2, 3. Baca. If'ala yaf'alu if'ilalan. Ya, uf'ul la yuf'alu. Baik, alhamdulillah. Fi'il madhi if'ala. If'alla, if'alla, if'allu, if'allu, Ya, ya mulai domir hunna diurai, dipisah lagi huruf lamnya tidak bertasydid ya. If'alat, if'alata, if'alalna. Karena kalau tasydid susah lagi. If'alata susah itu. If'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alal. Fi'il mudhari yaf'alu, tasydidkan. Terus fi masdar if'ilalan. Ya, isim fa'il. Ya. Isim maf'ul.
muf'alun, Ya, untuk isim fa'il dan isim maf'ul wazan if'ala sama. Itu kasih catatannya, itu catatannya. Jadi sama bentuknya, tapi asalnya sebenarnya berbeda. Kalau isim fa'il muf'alun asalnya muf'alilun. Kalau isim maf'ul asalnya muf'alalun. Di fa'il muf'alilun, kalau maf'ul muf'alalun. Karena ada dua huruf yang sama, lam maka diidghamkan. Ya, jadi muf'alun, sama dua-duanya jadi muf'alun. Tapi nanti ketika di dalam teks itu kita harus bisa menebak itu menerjemahkannya isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau isim fa'il me atau di? Isim fa'il me atau di? Cara menerjemahkannya me. Aktif. Kalau isim maf'ul Di. di. Iya. Kan membaca dibaca, menulis ditulis, memukul dipukul. Itu kan perbedaan fa'il dengan maf'ul. Nah, nanti menerjemahkan dalam teks juga itu harus bisa menentukan itu isim fa'il atau isim maf'ul. Cara menebaknya adalah tadi melihat kata-kata setelahnya dan kata-kata sebelumnya, konteksnya sedang membicarakan apa. Nanti feeling rasa juga bisa menebak. Itu isim fa'il atau isim maf'ul. Kemudian fi'il amar if'ala tasdifkan. if'alla, Ya, untuk ini if'alilna bukan if'alalna ya. Kalau if'alalna fi'il madhi, tapi kalau if'alilna fi'il amr. Wah, sama seperti fi'il madhi, ini pun sama nanti ketika di dalam teks seperti mirip. Yang membedakannya apa ya, konteksnya. If'alla, if'allu, if'allat fi'il madhi, if'alla, if'allu, if'alli fi'il amr, if'alli, if'alla, if'alilna. Fi'il nahi la taf'alla. la taf'alla, la taf'allu, la taf'alli, la taf'alla, la taf'alilna. Ya, la taf'alilna. Sim zaman makan muf'alun. Muf'alun, Ya. Fi'il madhi majhul uf'ulla. Fi'il mudhari majhul yuf'allu. Baik, alhamdulillah. Nah, itu wazannya. Sekarang kita contoh-contohnya apa? Banyak. Ada ihmarra. Ihmarra artinya apa tuh? bertambah merah, Iya, kalau ikhraja bertambah hitam putih, hitam putih. Kalau ismadda semada Bengkak. bengkok, bengkok bengkak itu. Bengkak. Bengkak. bengkak itu ya. Kak dulu baru kok. Bengkak. Iya, bengkak. Iya, itu ismadda. Kalau bahasa Arab kayak gini kayaknya bacanya gampang. Isfarro apa deh? Bertambah kuning, Bertambah kuning. Nah, ini wazan if'ala itu memang biasanya makna makna mubalaghah, ada makna mubalaghah.
Mubalaghah itu makna berlebih. Itu. Ihmarra bertambah. Bertambah. Gitu. Coba tasrifkan dulu ihmarra, yahmarru, ihmirara bareng-bareng. 1, 2, 3 ihmarra. 1, 2, 3. Ihmarro yahmarro Ihmarro ihmarron ihmirron ihmarron ihmarron la tahmarro la tahmarro ihmarro murro yuhmarru Iya, uhmurra, yuhmarru. Fi'il mudhari'nya yahmarru. Tasrifkan. yahmarru yahmarron yahmaru yahmarron yahmaru nahmaru. Ustaz Alvin. Fi'il madinya apa? Yahmarru. Tadi apa fi'il madinya? Itu suaranya masih di mute. Ihmarra. Tasrifkan coba. Ihmarra. Fi'il madi aja. Firman di aja Ustaz. Ihmarra, ihmarra, ihmarru, ihmarrat, ihmarrata, ihmarratna, apa Ustaz? Oh, ada ihmarratna. Ihmarrat, ihmarratta, Iya, ihmarrata, ihmarrata, ihmarorna. ihmararna, Iya. ihmararna, Terus ihmararna, ihmarta, Ustaz. iya. Ihmarta, Ihmarorta. ihmarartuma, ihmarartum, ihmararti, ihmarartuma, ihmarartum, ihmarartu, ihmararna. Ya, apa artinya? Yahmarirna. Ya, yahmarirna. Itu fi'il mudhari, fi'il madhi. Fi'il mudhari. Coba terjemahkan. Gimana nerjemahin? Yahmarir. Yahmarirna. Yahmarirna. Yahmarirna berarti mereka perempuan. Iya. Mereka perempuan. Yahmarirna itu apa tadi artinya teh? Bertambah banyak merah. Bertambah merah. Ada yang kurang kan fi'il mudhari. Sedang bertambah merah. Merah, ya. Nah, begitu ya. Mereka banyak perempuan, sedang bertambah merah. Nah, begitu baik. Nah, syukron Ustaz Alvin. Barakallahu. Ustaz Alvin tinggal di mana ini? Di Pasir, Ustaz. Pasir, oh dekat ya. Alhamdulillah, insyaallah. Aktivitas apa sekarang? Sekarang lagi kerja, terus kuliah juga belum beres, lagi skripsi di UPI. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Di UPI. Ya. Semester berapa sekarang? Akhir berarti? Udah masuk tahun ke-5, Ustaz. Oh, tahun ke-5. Oh, iya. Mahasiswa dewa ini. Masuk. Mahasiswa dewa. Biasa kalau mahasiswa dewa kan gak mau cepat-cepat itu karena menikmati ilmu. Menikmati ilmu gak apa-apa di mana. Semoga lancar ya di kuliahnya. Amin. Alhamdulillah. Ya. Baik. Lanjut sekarang ihmarro. Sekarang terus jangan iskroja. Isfarro bertambah kuning sekarang. Tasrifkan bareng-bareng. Isfarro yasfarru. 1, 2, 3. Isfarro Usfurro yusfarru. Isim fa'il. Isim fa'ilnya apa?
musfarun, Musfarun. Musfarun, musfaron, musfarun, Musfaroni. musfarotun, Musfarun. musfarotani, musfarotun. Musfarotun. Musfarotani. Musfarotun. Nah, musfarun. musfarratun. Terus coba sad sasabik Ya, fil amar. bil amar, bil amar. Isfarro, Mm-mm. isfarro, isfarro, isfarru, isfarri, isfarro, isfarirna. Mm-mm. Isfarirna. Coba apa artinya musfarrotani? Musfarrotani. Itu isim maf'ul ya, Ustaz ya? Fa'il. Fa'il maf'ul. Isim fa'il maf'ul. Musfarrotan. Sama Ustaz ya? Iya sama. Iya betul, boleh dua-duanya, bisa dua-duanya. Nah tadi cuman kalau di teks itu bisa menebak salah satunya aja. Kalau lagi latihan dua-duanya aja. Kira-kira kalau isim fa'il terjemahinnya gimana? Fa'il itu kan berarti huwa atau hiya, Ustaz ya? Gak ada domirnya. Oh, gak ada temen. Satu, satu dua banyak. Satu dua banyak laki-laki Dua. perempuan. Apa tadi, Ustaz? Musfar. Kok nanya balik nanya? Musfarrotani. Musfarrotani tadi ya bertambah kuning. Oh iya, bertambah kuning. Bertambah kuning. Ya, jadi gimana? Bertambah apa? Dia Enggak, jangan pakai dia. Dua Dua. Laki-laki perempuan. perempuan, Ustaz. Dua perempuan bertambah kuning atau ditambah kuning ya? Iya, boleh. Boleh bertambah kuning, boleh ditambah kuning. Sama aja sih bertambah dan ditambah. Ya. Ya kan memang kalau wazan if'ala kebanyakannya lazim. Kebanyakan lazim. Lazim itu yang tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan Lazim. Maf'ul bih. Iya, objek. Nah, fi'il lazim itu tidak ada bentuk maf'ul dan majhulnya. Ulangi lagi ya. Fi'il lazim itu tidak ada bentuk apanya tadi? maf'ul dan majhul. Kan maf'ul dan majhulnya memang nggak ada. Kalau yang lazim kecuali yang muta'addi. Itu. Karena kan kalau maf'ul majhul itu butuh naibul fa'il. Sedangkan naibul fa'il itu berasal dari maf'ul bih. Bagaimana ada naibul fa'il, maf'ul bihnya aja gak ada karena fi'ilnya lazim. Fi'ilnya, makanya gak akan ada fi'il lazim itu bentuk maf'ul dan majhulnya. Agak repot tuh memahami itu tuh. Paham gak barusan yang dijelasin? Sedikit, Ustaz. Bayangkannya sulit. Agak repot tuh. Iya kan, udah belajar naibul fa'il kan? Ya. Iya. Ustaz. Naibul fa'il itu asalnya apa? Nah, itu fa'il. Iya. Bukan fa'il asal. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Iya, naibul fa'il itu asalnya maf'ul bih, bukan fa'il. Kenapa dinamain naibul fa'il bukan naibul maf'ul? Pengganti fa'ilnya. Posisinya setelah fi'il itu harus biasanya fa'il, tapi ini jadi naibul. Jadi ya posisinya, tapi secara i'rob itu asalnya dulu itu maf'ul bih si naibul fa'il itu. Karena fa'ilnya dibuang, maf'ul bihnya akhirnya geser jadi marfu, mengganti posisi fa'il. Jadi aja naibul fa'il asalnya maf'ul bih. Nah, sekarang kan fi'il lazim nih tadi kan. Fi'il lazim itu butuh maf'ul bih atau tidak? Lazim tidak, iya. Nah, enggak, muta'adi butuh. Muta'adi butuh, fi'il lazim tidak. Nah, si fi'il lazim itu kan gak butuh maf'ul bih. Sekarang fi'ilnya fi'il lazim. Bagaimana ada
naibul fa'ilnya maf'ul bihnya juga kan gak bisa karena dia itu fi'il lazim. Nah itu agak repot memahami itu, pokoknya pikirin aja. Pokoknya, pokoknya pikirin aja kenapa fi'il lazim itu gak ada maf'ul dan majhulnya. Itu rasionalnya kenapa fi'il lazim itu gak ada maf'ul dan majhulnya. Terus sekarang izharro bertambah berbunga. Izharro yazharu izhiroron. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Isharro yazhar isharon Isharon musharun musharun isharro asharro Uzharro yuzharu. Tasdifkan. Fi'il madhi majhul uzhurro. Bareng-bareng. 1, 2, 3. uzhuro uzhuroni Uzhurra uzhurra uzhur uzhurru uzhurat uzhurrata uzhurirna uzhurirta uzhurirta uzhurirtuma uzhurirtum uzhurirti uzhurirtuma uzhurirtunna uzhurirtu uzhurirna. uzhurirna. Ya, coba Ustaz Rifangi hadir Ustaz. Ustaz Darwin lagi di jalan ya Ustaz, dimaklum silakan gak apa-apa. Ngantar istri. Ustaz Rifangi coba fi'il mudhari majhulnya apa? Izharro. Mudhari maksudnya Mm-mm. yusharu ya Ustaz. Yusharu yusharroni Mm-mm. yusharruna Mm. yusharu tuzharroni Mm. yusharorna Mm. tuzharu tuzharroni tuzharruna tuzharrina tuzharroni tuzharorna Mm. uzharu nuzharu. Ya, uzharru nuzharru. Coba apa artinya? Tuzharruna. Tuzharruna Tuzharruna. Apa artinya kira-kira? kalian mereka ya Ustaz. Bukan. Tu. Tak dulu. Kalian bukan mereka. Kalian banyak perempuan Mm-mm. sedang ditambah tadi merah kuning Bertambah berbunga. sedang ditambah berbunga. Ditambah ya. Terjemah majhulnya memang gak ada sebenarnya ya. Kan tadi saya sampaikan. Itu nyoba buat latihan aja gak apa-apa. Betul, tepat cara menerjemahkannya gitu. Tapi kalau dalam dalam teksnya sebenarnya gak ada tadi. Majhul dan maf'ul itu gak ada kalau dari fi'il lazim. Ini untuk latihan saja. Nah, syukran Ustaz Rifangi. Baik, alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. If'ala yaf'alu, if'ilalan muf'alun muf'alun, if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun, uf'ula yuf'alu. Silakan hafalkan dulu ini sampai kuat sekali, ulang-ulang. If'ala yaf'alu, if'ilalan muf'alun muf'alun, if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun, uf'ula yuf'alu. Cukuplah 4 menit sampai 6 lebih 5 ya. Ulang-ulang sampai kuat. Nanti hari Kamis berarti kita masuk wazan istaf'ala yastaf'ilu. Nah ini ya, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Hari Kamis. Hafalin dulu, kita nanti lanjut ke silsilatul ta'lim al-lughah al-arabiyah. Hafalkan dulu ya, 4 menit. Ulang-ulang ini sampai hafal soalnya.
Yaf'alu la taf'ali la taf'ilna maf'alun maf'alun maf'alani maf'alatin uf'ula uf'ula uf'ulu uf'ulat uf'ulata uf'ulilna uf'ulata uf'ulituma uf'ulitum uf'uliti uf'ulituma uf'ulituna uf'ulilna yuf'alu yuf'alani yuf'aluna yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'al yuf'alana tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alalna uf'alu nuf'alu uf'alu nuf'alu if'ala if'al yaf'alu if'ilala muf'alun muf'alun if'ala if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun uf'ula yuf'alu if'ala if'ala if'alu if'alat if'alata if'alalana if'alata if'alatuma if'alatum if'alati if'alatuma if'alatunna if'alatu if'alalna yaf'alu yaf'alani yaf'alu yaf'aluna yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alilna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alilna taf'alu naf'alu if'ilala if'ilalaini if'ilalatin muf'alin muf'alani muf'aluna muf'alatin 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 muf'alin muf'alani muf'aluna muf'alatin muf'alatani muf'alatin if'ala if'ala if'alu if'alni if'ala if'alilna la taf'ala la taf'ala la taf'alu la taf'alni la taf'ala la taf'alilna muf'alun 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 muf'alani muf'alatin uf'ula uf'ula uf'ulu uf'ulat uf'ulata uf'ulal uf'ulilna uf'ulilata uf'uliltuma uf'uliltum uf'ulilti uf'uliltuma uf'uliltunna uf'uliltu uf'ulilna Baik, alhamdulillah cukup ya. Sekarang kita masuk silsilatul ta'lim al-lughah al-arabiyah. Mana? Nah, ini. Terakhir kita sudah sampai muallimus sibahah ad-darsus. Ini sedang menjelaskan tentang bentuk-bentuk fi'il amr. Ya, ini yang sudah kita bahas sebenarnya dalam kitab tasrif. Perhatikan kata nazala yanzilu. Jadi fi'il amr itu untuk sulasil mujarrad tergantung fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya kasroh, maka fi'il amrnya kasroh. Yanzilu inzil. Yafta karena ain fi'il itu fathah, ta fi'il amrnya ikut fathah. Iftah tidak iftih tapi iftah. Ain fi'il itu di awal, di tengah, di akhir. Ain fi'il di tengah Ustaz. Di tengah ya. Jadi jangan bingung lagi dengan istilah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi harus sudah connect. Nadhara yanzuru karena ain fi'ilnya dhammah, dha yanzuru jadi undur. Tidak inzir, tidak inzor, tapi undur. Yang menentukan fi'il amr dalam sulasil mujarrad itu fi'il mudhari. Kemudian fi'il amr beserta domir maf'ul. Nah, fi'il-fi'il yang kita hafalkan saat ini semua itu bisa bersambung lagi dengan fi'il maf'ul bih. Fi'il madi, fi'il mudhari,
bisa fiil amr juga. Contoh misalnya aku memukulnya. Misalnya darabtu, aku memukul dia seorang laki-laki. Darabtu hu, aku memukul dia seorang perempuan. Darabtu ha, darabtuha, aku memukul kalian banyak laki-laki. Darabtuhu. Itu fiil madhi. Fiil mudhari sama. Misalnya aku memahami dia seorang perempuan. Fahimtu ha, dia seorang perempuan. Fahimtu, aku memahami mereka banyak laki-laki. Fahimtuhum. Nah, itu bisa ditambahkan domir maf'ul ini termasuk fi'il amr. Ini contoh fi'il amrnya isma, isma. Ini fi'il amrnya sebenarnya isma semua. Nah, adapun ni, na, hu ini adalah domir maf'ul. Domir maf'ulnya. Jadi cara menerjemahkan ini, terjemahkan dulu isma-nya dulu. Isma, dengarkanlah oleh kamu, dengarlah olehmu laki, ini dengarkan siapa? Saya. Itu. Dengarlah saya oleh kamu, seorang laki-laki. Itu. Dengar apa yang didengar? Nih aku. Kalau isma'na cara menerjemahkannya gimana? Dengarkanlah Dengarkanlah olehmu kamu semua. kami. Semua. Itu. Kalau isma'huma, coba apa isma'huma? Dengarkanlah olehmu Karena oleh kamu kepada Mereka, kita berdua. ya mereka berdua, baik laki-laki atau perempuan. Kalau isma'hunna apa? Dengarlah olehmu Nah, karena oleh kamu dengarlah kalian semua. mereka kita banyak semua Perempuan, iya. perempuan. Jadi ya hati-hati ya, jangan anggap ketika seperti ini hunnanya misalnya jadi fa'ilnya, bukan. Fa'ilnya itu ada di dalam kata ismanya, domir anta, ya. Karena kan fi'il amr itu hanya mukhotob saja ya, hanya anta sampai antuna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana. Enggak, ana, nanu enggak. Sampai antuna saja. Nah, jangan punya anggapan hunna ini sebagai fa'ilnya, ini sebagai maf'ul bih. Isma, dengarlah siapa yang disuruh mendengar? Kamu, anta, kamu seorang laki-laki. Dengar apa? Hunna, dengarlah oleh kamu siapa? Perempuan. Karena mereka banyak perempuan. Jadi hunna ini di sini jadi objek, jadi maf'ul bihnya. Itu ya. Baik, kemudian coba an-namudhaj hafil fi'lal mudhari ila fi'lin amrin. Rubah fi'il mudhari ini kepada fi'il amr wa ghayyir, dan rubahlah ma yahtaju, apa yang butuhkan ila tagir, kama fi namudhaj halaman 84. Seperti di dalam contoh. Contohnya nih. Muhammadun Yahmadu Zaidun Rabbahu. Zaid memuji Robnya. Dan rubah diganti jadi ya Zaid, wahai Zaid. Yahmadu dirubah jadi fi'il amr. Ihmad, ya Zaid ihmad Rabbak. Wahai Zaid, pujilah Rabbak, Rabbmu. Nah, begitu ya. Coba rubah. Nomor 1. Sasabit, hadir Sasabit. Oh, nah, nomor 1 Zat. Rubah jadi fi'il amr. Baca dulu, terjemahkan dulu. Yasma'u 'amirun sawtan ad-dajaji. Terjemahkan. Amir mendengar suara ayam. Amir mendengar suara ayam. Jadi fi'il amr gimana?
Isma. Ya, Amir dulu. Ya, Amir. Ya, Amir. Isma. Isma ya Amir sauta ad-dajjal. Ya, bolehlah seperti itu. Isma' ya Amir sautad dajjal. Atau ya Amir isma' sautad dajaji. Baik. Nah, nomor 2 lanjut Ustaz. Terus Sasabit. Nomor 2 Sasabit. Sasabitnya menghilang ya. Sedang terganggu koneksinya mungkin ya. Abdullah Azam hadiroh. Hadiroh. Hadir Ustaz. Ya Ustaz. Ya, nah. Nomor 2. Ya zama Ibrahim ahahu marida. Ya, terjemahkan. Ya zama artinya apa? Ya, lazima itu barengi lah sederhana. Baru Ibrahim membarangi saudaranya sakit. Ya, saudaranya yang sakit. Ya, Ibrahim lazim itu ya terus ya menjaga lah saudaranya yang sakit itu. Saudaranya Ibrahim menjaga saudaranya yang sakit. Fil amarnya gimana? Yazim. Ya, kalau yalzamu fil amarnya apa? Lihat ain fiilnya. Ain fiilnya kan fathah, berarti Ilzam. 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 Ya Ibrahim ilzam. Ibrahim ilzam ahahu marida. Hu-nya ganti dengan ka ya. Karena kan domir anta. Jadi ya Ibrahim ilzam akhoka al-marid. Wahai Ibrahim, nah, jagalah akhoka saudaramu yang sakit. Itu jadi perintah. Nomor 3 Ustaz, satu lagi Ustaz. Yang tipe salihu bil apa ya? Arabiyah. Iya. Yantiqu salihun bil arabiyyah. Artinya apa? Natoko artinya apa? Yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun. Ustaz. Hah? Berbicara. Berbicara Ustaz. Betul, berbicara. Berarti artinya apa Ustaz Abdullah? Solih berbicara bahasa Arab. Berarti kalau fi'il amarnya apa? Yang lain coba bareng-bareng. Gimana? Ya, Salih. Oleh Arabia. Betul. Ya Salih intiqo bil arabiyyah. Ya Salih intiqo bil arabiyyah. Ya Salih intiqo bil arabiyyah. Terakhir 4. Ya besutu Sa'dun ya dahu filma indas sibahah. Kira-kira terjemahkan dulu ini apa artinya? Bareng-bareng semua. Saat besutu siapa yang tahu? Membentangkan Membentangkan ya dahu tangannya di dalam air ketika berenang. Ketika berenang. Membentangkan tangannya ketika berenang. Kalau fi'il amar jadi gimana? Ya, saat. Ya saat. Ya, saat ubsud. Yadaka. Yusuf yadaka bukan yadahu ya. Yadaka. Ya saat ubsud yadaka filma inda sibah. Wahai Sa'ad, bentangkanlah tanganmu, ya, bentangkanlah tanganmu, bukan tak yadahu lagi, karena kan ini sudah jadi domir anta, maka dirubah. Jadi, nah begitu ya.
Alhamdulillah. Kemudian kita latihan yang lain. Misalnya ada ini sama, rubah fi'il mudhari ke fi'il amr. Bareng-bareng coba rubah jadi fi'il amr. Yazra'u al-fallahuna adzurrata. Rubah jadi fi'il amr. Ilzam. Iz Isra. 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 ya siapa? Ya fala. Ya fallahu. Ya itu ya Izra ya fallahuna Huna. Zurat. ya adzurrata. Baik. Adzurrata. Apa artinya? Para petani Petani menanam Biji. Tanamlah. Ya. Biji. Boleh. Nomor 2, fi'il amrnya gimana? Ya muslimuna. Rabbahum. Rabbahum. Itu bukan uzkur, bukan izro tadi. Koreksi. Karena kan jama, jadi izro. Betul. Oh, uzkur. Nah, ini. Nomor 3 apa? Muhandisun fi alamihim. Fi amalihim. Jadi gimana? Itu ada. Abu. Ya muhandisun. Aku. Fi amalihim. Nah, ya ganti. Kan jamak. Amali. Kum. Fi amalikum. Yanti. Ita'abu ya muhandisuna fi amalikum. Kalian kan. Amalikum. Apa artinya nomor 3? Ya ta'abu, ita'abu. Muhandis. Capek. Capek. Para insinyur. Ya. Capek dalam pekerjaannya. Para muhandis itu, para senior itu, mereka lelah, capek pada pekerjaannya, pada pekerjaan mereka. Kalau fi'il amr ya tadi berlelah-lelah. Nomor 4. Jadi apa? Ijma. Ijma'u. Aulad. Al-aulad. Terjemahkan apa? Anak-anak mengumpulkan buah-buahan. Itu anak mengumpulkan buah-buahan. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, nah itu semuanya ini tinggal latihan fi'il amr saja. Kalau mau Satid secara mandiri ya mempelajari fi'il amr ini. Kalau yang tidak dipahami boleh nanti tanya. Chat aja saya langsung ya ke pribadi ke saya, gak apa-apa, nanti insya Allah yang bisa saya jawab insya Allah jawab. Nah nanti kita masuk ke al-fi'lu al-mudhari'u minal af'al ghairi thulathiyah. Fi'il mudhari dari fi'il selain daripada yang thulathi. Yang sudah yang kalau kita yang thulathil mazid. Ini ada arsala yursilu, istaqbala yastaqbilu. Nah ini kan udah kita pelajari tuh ya. Kita sudah mempelajari beberapa minggu yang lalu. Ini baru masuk ke sini ya. Ini kitabnya tinggal 37 halaman lagi. Kalau pokok dari tasnif ya alhamdulillah secara pokok dari wazan-wazan yang sudah kita hafalkan itu jadi yang pokok buat modal ya dalam membaca kitab. Nah di kitab ini hanya membiasakan saja untuk membaca menerjemahkan teks ya. Baik,
Untuk eh hari Kamis, hafalkan dulu istakbala. Jadi ketika di kelas sudah hafal ya semuanya. Wazan istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Wazan setelah if'ala. Nah, itu hafalkan tandai. Jadi nanti ketika hari Kamis sudah hafal. Yang kedua Sadrudi ya halaman 22, 23. Harus beri harokat kemudian terjemahkan. Nanti ya setelah itu gantian yang lain silahkan. Siapa yang mau coba. Eh Kamus yang sudah di-download diharapkan banyak dipakai ya saya semua. Banyak dipakai, banyak dimanfaatkan begitu. Di kamu baca kitab itu supaya terasa sangat mudah. Alhamdulillah aksesnya karena hari ini kamusnya bentuk digital justru baca kitab itu sangat akan semakin mudah. Bahkan kalau paragraf itu tidak dipahami ya, hari ini udah ada aplikasi Zat, menerjemahkan Arab langsung satu paragraf. Meskipun nggak selalu tepat ya, ada yang harus dikoreksi ya namanya juga teknologi, ada keliruannya, tapi itu sangat membantu. Ada Google Lens, kemarin ada teman saya kirim aplikasi satu halaman itu tinggal dipoto, masukin aplikasi itu langsung diterjemahkan semua. Nah, sekarang Itu apa Tata aplikasinya Tata? itu Google Lens juga bisa Ustaz. Google Lens, cari Google Lens. Google Lens itu foto, nggak harus ya terkadang nggak setiap kata itu tepat, tapi itu sangat membantu kalau saya itu untuk memahami konteks keseluruhan kalau lagi baca kitab itu. Khususnya bukan kitab-kitab klasik ya, kalau kitab-kitab klasik ya, khususnya kitab-kitab yang kontemporer biasanya. Itu karena kan biasanya kosakatanya pasti banyak dimasukin yang kontemporer. Ya kalau biasanya baca-baca buku-buku psikologi Islam kan biasanya bahasa Arab tuh dari Mesir misalnya. Itu istilah-istilah itu terbantu. Itu Google Lens itu tinggal foto, klik kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan kayak gitu. Klik, fotoin, langsung aja semua jadi otomatis diterjemahin semua satu paragraf itu. Itu membantu. Baik, saya rasa cukup lah ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk tasrif. Nanti kita masuk ke sini al-fi'lul mudhari minal af'al ghairi tsulasi. Tugasnya jangan lupa tiap hari untuk mufradatnya kumpulkan ya, biasakan 3 saja 3. Kalau gak kuat ya 2. Kalau gak kuat satu mufradat aja. Tasrifkan tadi kan wazan if'ala, fokus if'ala atau fokus ke istaf'ala yang akan dihafal. Kalau masih gak kuat satu mufradat, satu huruf sehari. Satu huruf. Isfarro sekarang huruf alif. Besok son. Besok pak. Untuk membiasakan, mentasifkan dan menerjemahkan. Baik, hanya itu mungkin ada yang ingin tanyakan disampaikan. Bingung ini Ustaz. Bingung kenapa Ustaz Jarwanto? Mendekati akhir ini kepala semakin cemut-cemut. Ya, itu kurang jalan-jalan ke Pacitan deket tuh. Gontor aja ketika ke sana nanti. Ya, jalan-jalan ke Pacitan. Mungkin dapat ilham nanti udah tahu-tahu pulang dari Pacitan hafal semua kaidah tasrif. Waduh nih. Dapat ilham nanti. Ya, baik. Hanya itu ya, mungkin cukup lah ya, alhamdulillah. Baik, syukur asatidz semua yang bisa hadir pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat dan istiqomah ya sampai akhir semester. Sempatnya karena memang sudah terlihat ini banyak yang muntaber ini. Mundur tanpa berita. 20. Kalau yang akhwat itu masih ini loh. Masih 50 orang yang hadir ya. Kan ya memang 50. Yang akhwat itu 50 orang masih semangat alhamdulillah. Awat memang pada konsisten. Ya, itu sebenarnya jadi di surga itu justru yang paling banyak kayaknya ibu-ibu itu.
Dan memang itu kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu kan itu. Di neraka itu yang paling banyak perempuan. Tapi di surga itu bukan berarti yang paling banyak laki-laki. Paling banyak itu perempuan karena Allah lebih banyak menciptakan perempuan daripada laki-laki. Untuk makna wasulasa. Tujuannya itu. Tujuannya itu. Yang belum berani 2, 3, 4 di dunia di akhirat dikasihnya. Baik. Nah, syukuran Ustaz semua untuk pagi hari ini. Alhamdulillah. Kita insya Allah ketemu lagi di hari Kamis. Semoga sehat-sehat semua ya. Tetap Allah. Amin, amin. Ilmu yang dipelajari semoga jadi bermanfaat dan jadi keberkahan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair Ustaz. Syukran, Ustaz.